wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersua kembali. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para penegak sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah pemirsa, di kesempatan hari ini kita dapat bersua kembali dalam program klinik kita bersama saya Halidah Haris. Namun sebelumnya kami ingatkan untuk pemirsa tetap menjaga kesehatan agar kita senantiasa untuk semangat gitu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baik, di kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan demam dengan skin rash atau ruam kulit. Hari ini telah hadir bersama kami di studio MTA TV yaitu Dr. Parwanti. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, Dok ya. Masya Allah. Baik, Dok, kita akan membahas terkait dengan demam. Nah, ini karena kan cuaca yang tidak menentu ya, Dok ya. Apalagi sekarang panas, tiba-tiba nanti hujan dan sebagainya. Nah, ini mungkin banyak keluhan anak-anak yang demam atau banyak juga orang tua yang mudah terserang penyakit gitu. Nah, ini seperti apa sih, Dok, demam dengan skin rash atau ruam kulit ini seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa setia MTA TV, juga pendengar Persada FM. Jadi kita memang berusaha untuk membahas ya materi-materi ini yang memang relate dengan keadaan sekarang ya. Jadi memang sekarang ini kita tahu bahwa musim hujan itu tidak seperti semula ya, panas hujan ini memang menyebabkan kondisi tubuh itu kadang daya tahannya agak kurang, juga menimbulkan ini kuman-kuman penyakit itu tumbuh dengan suburnya ya. Seperti itu. Dan ini memang ya Mbak, jadi saat ini itu ada dua penyakit yang sering itu kita jumpai di klinik ya, yang lain-lainnya juga, tapi ini yang kadang itu meresahkan dan juga sering menimbulkan kesalahan. Jadi ketika orang tua itu kadang datang udah dengan ketakutan seperti itu. Jadi saat ini memang demam berdarah itu juga sedang naik ya. Kemudian juga ada anak-anak itu sekarang juga ada flu Singapura. Flu Singapura itu sebenarnya penyakit juga sebenarnya virus yang sering itu, karena kelainannya itu ada 3 lokasi yang sering, yaitu pada tangan, kaki, dan mulut, sehingga ini namanya dengan hand, foot, and mouth disease ya. Jadi memang penyakit kaki, tangan, dan mulut. Ini kadang memang orang tua atau ibu ketika anaknya itu menderita demam, kemudian ada bintik-bintik merah, itu udah bingung dulu, takut ini kenapa seperti itu. Kemudian datang itu biasanya langsung udah gimana, Dok, dicek lab deh seperti itu. Sehingga memang biasanya kalau udah ada demam, kalau dulu itu orang tua itu biasanya paling keluar gabak. Jadi kesannya itu meringankan dulu seperti itu dulu. Kalau Mbak negur gabak seperti itu dulu, itu seperti itu. Jadi sering. Tapi sekarang ini begitu ada panas, kemudian ada merah-merah, itu justru ketakutan dulu ya. Kemudian cemas, kemudian tapi ya alhamdulillahnya kemudian dibawa ke klinik, ke petugas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut seperti itulah. Ini kita untuk mewaspadai bahwa bagaimana kita itu menghadapi, bagaimana kita itu menyikapi ketika anak kita itu menderita demam, kemudian kita dapati ada rash atau ruam kulit. Jadi segala macam bentuk-bentuk, ada mungkin merah-merah, bintik-bintik merah, itu yang timbul di kulit itu kita ya anggap itu rash kulit atau skin rash ya, atau ruam ya. Itu memang sebabnya apa? Sebabnya banyak. Nah, ini nanti kita akan membahas ya, bahwa memang kita jangan sampai langsung overreaksi ya. Kita overreaksi kemudian overthinking, bayangkan yang ya sekarang kan OVT ya. Karena informasi kan tersebar dengan cepat ya. Justru kadang mudahnya kita mengakses informasi yang banyak kemudian di internet, itu kadang membuat kita itu langsung mencari sendiri, kemudian melompat ke kemungkinan yang terburuk seperti itu. Nah, kita akan membahas satu persatu. Jadi demam itu biasanya memang paling sering itu memang karena infeksi, meskipun memang tidak semuanya karena infeksi ya. Jadi ini memang kita itu harus tahu bahwa sekian banyak penyakit, terutama penyakit karena virus atau juga karena bakteri, itu ketika kemudian anak kita itu terserang demam, itu ada gejala tambahan ya. Ada gejala tambahan itu munculnya merah-merah seperti itu. Lah itu nanti sebabnya apa saja? Lah memang
yang dominan saat ini itu adalah yang kita perlu waspadai adalah demam berdarah ya, demam berdarah. Kita udah tahu ya sebabnya lain, kita udah tahu ya, kita ini fokus ke rasnya ya, kita fokus ke kelainan kulitnya ini. Memang sebenarnya kalau bintik-bintik merah di demam berdarah itu sebabnya apa ya? Jadi yang kalau kita ketahui kalau pada yang demam berdarah itu timbulnya bintik-bintik merah itu karena memang kebocoran pembuluh darah. Jadi memang ada darah yang keluar dari pipanya, dari pembuluh darahnya, sehingga itu akan memunculkan bintik-bintik merah ya. Itu tuh jadi memang darah yang keluar ya. Nah ini memang macam-macam ya. Jadi kenapa terjadi? Karena memang pada demam berdarah itu tumbuh ada kebocoran plasma, kemudian ada turunnya kadar trombosit, itu nanti yang menimbulkan itu. Nah harus kita tahu bahwa ketika ada yang kita tahu munculnya bintik perdarahan ini biasanya udah ya paling cepat itu biasanya ketika hari ke-5, ke-6 atau selanjutnya. Jadi ketika pertama kali baru panas langsung merah-merah ya kita harusnya tenang dulu, bukan demam berdarah biasanya ya. Biasanya bukan demam berdarah. Nah, ini kita ada gambarnya ya, ini bintik perdarahan ya. Ini ada PTG, ada purpura, bedanya apa? Bedanya pada diameternya. Ya, ya. Kalau bintik-bintik perdarahan itu kecil-kecil di bawah 3 mili, 3 milian itu yaitu kita sebut PTG. Tapi kalau memang itu lebih lebar itu purpura. Nah, ini kita untuk membedakan ya. Nanti habis ini kita banyak sekali ras-ras kulit ya, gambar-gambar. Nah, ini ruam kulit yang nanti berikutnya. Ini yang harus kita pahami ketika ada bintik-bintik merah ya. Kemudian anak itu demam, itu kita tangan bintiknya merah itu kita jembengkan itu ya. Jadi tekan gitu. Kita tekan, kita kayak itu kalau itu hilang. Jadi ya kalau misal ada merah kita gitu. Kalau itu hilang, itu biasanya bukan perdarahan. Itu biasanya bintil merah biasa nanti atau ras-ras yang lain. Tapi kalau yang namanya PTG tadi itu memang darah yang bocor. Darah keluar. Jadi memang darah itu ada di jaringan bawah kulit sehingga meskipun kita tekan, kita jembang meskipun kecil tidak hilang. Karena sudah keluar gitu. Ya itu memang itu darah. Jadi darah jendalan kecil yang di situ ya. Jadi memang darah bocor. Jadi bedanya itu. Jadi kalau pada demam berdarah atau penyakit-penyakit lain yang menimbulkan bintik-bintik, karena harus tahu juga bahwa bintik-bintik perdarahan bukan hanya karena demam berdarah, ada sebab lain. Cuma ini kita memang membahasnya itu demam yang ada rasnya. Ada juga penyakit lain, penyakit perdarahan memang kelainan trombosit atau yang lainnya itu juga ada bintik-bintik juga. Sifatnya hampir sama, PTG, purpura seperti ini. Yang jelas bintik-bintik perdarahan itu ketika kita jembeng istilahnya ya, kita tekan kemudian itu tidak hilang. Tidak hilang itu biasanya berarti itu demam berdarah gitu Dek ya. Bintik perdarahan. Bintik perdarahan ya, bintik perdarahan. Jadi ras yang karena perdarahan ya. Adanya ras kulit yang berupa bintik perdarahan itu ketika kita tekan, kita agak tidak hilang. Meskipun cuma kecil karena itu memang darah yang keluar. Kalau darah itu berada di bawah kulit. Dan yang lain lagi ketika kita tidak menonjol karena itu di bawah kulit. Di bawah kulit. Ya, tidak ada tonjolan. Kadang kalau misalnya kita yang ras-ras yang lain itu misalnya kayak istilahnya keringat buntut aja lah, orang bilang keringat buntut ya, miliaria itu ya, biang keringat itu kecil-kecil kan, kalau gini kan ada gunungnya lah, ada benjolannya itu. Kalau bintik perdarahan enggak, karena itu memang darah yang ada di bawah kulit ya, seperti itu. Dan ini kita waspadai tadi bahwa biasanya kalau demam berdarah itu kan memang ada tahap-tahapnya. Biasanya memang ada demam dulu sehari, 2 hari, 3 hari. Biasanya kalau ada bintik berdarah itu ketika udah ada penurunan trombosit itu yang biasanya kalau ada perdarahan spontan ya bisa di bawah 75.000 ya, karena normalnya itu trombosit kita di atas 150.000 sampai 400-an ribu. Itu kalau sudah di bawah 75.000 biasanya bisa timbul perdarahan spontan itu. Memang kita biasanya curiga atau kita memang udah dimasukkan kriteria demam, kok kita curiga demam berdarah itu kalau trombositnya sudah di bawah 150.000 ya, normalnya di atas 150.000. Tapi biasanya bisa timbul bintik-bintik itu kalau di bawah 75.000 Mbak. Makanya kriteria kegawat daruratan itu ketika kita berdasarkan nilai trombositnya aja, kita datang rumah sakit langsung indikasi mondok, langsung boleh mondok lewat UGD itu kalau trombositnya sudah di bawah 75.000 ya. Kalau di atas biasanya kecuali ada gejala-gejala lain yang lebih
mungkin muntah terus, mungkin lemas seperti itu. Kalau hanya dasarnya trombosit aja, kalau di atas 75.000 kadang belum bisa masuk lewat gawat darurat. Tapi kalau udah di bawah itu karena memang itu udah timbul istilahnya resiko untuk terjadi perdarahan spontan yang antara lain bisa tadi bintik-bintik tadi. Bintik-bintik tadi hanya salah satu bentuk perdarahan. Bentuk yang lain kalau sudah mungkin karena tidak teratasi, ya mungkin ada tetap memang demam berdarah tapi tidak mendapatkan penanganan yang baik, itu bisa kadang bisa terjadi salah satunya mimisen, bisa kunci berdarah, bisa perdarahan di dalam saluran pencernaan sehingga bisa jadi muntah darah, bisa berak darah. Itu bentuk-bentuk perdarahan yang lain. Tapi yang paling awal biasanya paling tidak tadi ada bintik-bintik perdarahan. Bintik perdarahan kalau kadang belum keluar spontan itu kadang kita tes dulu pakai rampelit tes namanya. Jadi dipasang yang kayak macet untuk tensi itu dengan tekanan tertentu ya, kemudian dibiarkan. Oh kok itu namanya perdarahan tapi dengan di apa namanya itu tes, istilahnya diprovokasi ya dia karena adanya tindakan itu ya tindakan, jadi akan adanya biar keluar itu, gitu ya, ya itu untuk gejala awal. Itu perdarahan tapi perdarahan karena kita kita tekan sehingga tidak itu harus udah kita curigai dulu. Tapi kalau udah trombosit semakin rendah, tidak usah itu udah keluar sendiri. Seperti itu. Jadi makanya kadang kenapa kadang itu untuk mengetahui, karena kok belum yang perdarahan spontan belum ada, sehingga kita mau tahu kita tes itu, namanya rampelit tes itu. Jadi itu untuk kayak istilahnya memang timbulnya perdarahan tapi karena adanya tindakan ya itu diprovokasi dipicu biar jadi keluar itu tadi bintik perdarahan. Jadi merah-merahnya itu memang berupa perdarahan kecil-kecil yang ada di bawah kulit, yaitu memang kalau musim sekarang ini kita harus waspada sehingga memang pertama kali apapun itu sebabnya ketika anak demam itu istirahat, usahakan asupan cairan ya. Apapun itu ya, anak maunya apa, mungkin ada yang maunya susu ya susu, dari cairan sayur-sayuran ya monggo, dari jus ya monggo, asal itu perut itu bisa nerima, tidak masalah. Yang penting cairan, harus banyak cairan yang ada di rumah yang dikonsumsi harian boleh, itu boleh. Jadi yang paling bagus apapun itu sebabnya demam itu anak tidak boleh kekurangan cairan, sehingga asupan cairan itu harus cukup. Ya. Kemudian ras berikutnya itu tifus ya. Selama ini kita memang jarang ya. Nomor 2 Mas ya, nomor 2. Jadi memang selama ini kita yang tahu kalau orang namanya tifus itu ya gejalanya panas, kemudian gejala-gejala perut ya ada mual, kadang gangguan BAB malah susah, atau kadang malah agak dia cair, kemudian lemes, sampai yang kalau parah sampai merigo-rigo seperti itu. Ternyata tifus pun juga bisa menyebabkan ruam. Ya. Jadi ini ternyata juga tifus pun bisa menyebabkan ruam. Memang kadang yang khas itu bisa yang di dada ya, disebutnya typhoid rose spot, itu juga bisa. Jadi memang bintik-bintik itu tidak, ya, tifus pun bisa ya. Ini memang bisa juga di dada, kadang bisa di punggung, tapi memang ini tidak semua ya. Di literatur itu sekitar 30% ya, 30% kasus tifoid itu bisa disertai dengan adanya ruam kulit ya. Jadi ini juga memang nanti untuk pastinya lagi kalau ini apakah tifoid apa tidak ya dengan pemeriksaan laboratorium ya, laboratorium yang paling untuk khasnya memang itu kita betul-betul ini ternyata tifus itu diperiksanya dengan IgM ya, IgM. Jadi itu memang pemeriksaan antibodi ya, antibodi. Jadi IgM salmonella. Jadi kalau selama ini memang yang masih sering dicek itu kadang pemeriksaan Widal. Kalau Widal itu memang pemeriksaan serologi, tapi untuk saat ini belum khas. Yang kadang titer O-nya berapa, titer B-nya berapa, seperti itu yang O-nya berapa, hanya berapa, itu memang dulu itu menjadi andalan ya pemeriksaan untuk serologi tifus, tapi sekarang ini memang itu ternyata banyak biasnya. Jadi kadang positif tapi belum tentu positif seperti itu. Jadi nggak positif palsu lah. Untuk memastikan kalau apakah betul-betul tifoid itu ceknya sekarang adalah yang IgM salmonella ya, salmonella. Nah, tifoid ini memang gejala utamanya namanya demam tifus ya, demam tifoid itu yang utamanya ya demam ya, ada demamnya. Dan ini memang kalau yang betul-betul
tifoid yang istilahnya apalagi berat itu ya itu demamnya itu tinggi. Kadang ya dikasih turun panas ya naik lagi, turun naik lagi seperti itu. Dan memang biasanya itu lama, bisa sampai 2 mingguan, ada lebih seperti itu. Sehingga memang kadang kita itu kok udah diobati ramah-ramah orang tidak sembuh-sembuh, karena memang perjalanannya seperti itu. Memang bukan sehari 2 hari kalau memang tifoid itu. Bahkan kadang kala yang seperti pemeriksaan yang Widal itu, kalau kadang belum seminggu ya, itu titernya belum muncul atau belum cukup. Kadang bisa betul-betul titernya itu positif setelah 2 minggu seperti itu, sehingga memang masih belum bisa diandalkan. Maka sekarang udah banyak ditinggalkan kalau untuk yang Widal itu. Tapi yang jelas juga sama seperti tadi, kalau tifus itu biasanya begitu panas ya istirahat, banyak minum. Kalau kita curiga, apalagi kalau udah ada gejala pencernaan, ada mutah-mutah itu, makanya yang halus-halus dulu. Yang penting istirahat juga ya. Halus tidak mesti bubur, tapi yang mudah dicerna, Dan memang tifoid ini kadang memang seorang kok kumat, tifoid. Biasanya pasien itu begitu pernah sakit atau didiagnosa tifus itu berkali-kali periksa dokter, mesti saya punya tifus dok. Tifusnya kapan? Ketika kecil. Jadi memang itu nggak tahu pasien itu seperti itu. Jadi kayaknya riwayat penyakit lalu tifus itu pasien itu dicatat kuat-kuat, sehingga memang begitu meriang lagi gitu, saya takut dok soalnya saya punya tifus seperti itu. Itu jadi kayak udah jadi kebiasaan ya seperti itu. Kadang demam ya, padahal juga demam sekarang usum flu ya demam, tapi selalu informasi kalau pernah kena tifus itu biasanya pasien itu selalu belum kita tanya pun sudah mengungkapkan seperti itu. Ibunya juga itu misalnya sakit anak juga gitu, yang sakit anak juga seperti itu. Saya takut dok soalnya pernah tifus seperti itu, sehingga selalu disampaikan. Tapi ya bagus juga menyampaikan informasi seperti itu. Jadi ini memang kalau tifus ini karena bakteri ya. Kalau dia tadi demam berdarah itu penyebabnya adalah virus. Jadi memang virus itu memang antivirusnya rata-rata belum ada, demam berdarah juga belum ada, sehingga memang pengobatannya apa? Pengobatannya biasanya perbaikan keadaan sesuai gejalanya. Yang perlu lagi kita sadari kita tekankan juga bahwa seorang yang positif demam berdarah itu yang betul-betul berat, apalagi sampai gejala perdarahan yang betul-betul sampai masuk ICU seperti itu sangat kecil, paling sekitar 10%. Sehingga ketika mungkin kita di lab itu kadang sekarang juga ada pemeriksaan yang dicek yang pemeriksaan yang bukan trombositnya, tapi pemeriksaan yang DB ada lagi NS1 itu, yaitu kalau itu positif, insya Allah positif demam berdarah. Itu awal-awal hari bisa positif Mbak, bisa ketahuan. Tapi kita juga tidak perlu khawatir, kita positif belum tentu nanti gejalanya sampai itu ya. Tidak semua seperti itu. Bahkan mayoritas dengan imun yang baik itu meskipun positif demam berdarah ya baik-baik saja, paling hanya demam seperti itu. Yang sampai jatuh sampai harus dengan gejala perdarahan, trombosit sangat rendah itu biasanya ya sekian persen aja. Jadi kita belum tentu demam berdarah itu akan nanti perlu dirawat ya. Biasanya kalau trombosit itu masih di atas 100.000 masih aman di rumah ya. Yang penting di rumah istirahat, asupan cairan itu cukup, dipantau trombositnya. Tetap harus diulang trombositnya Mbak ya. Kita kan yang perlu kita jaga gitu ya, kita jaga tidak bukan positif negatifnya DB-nya, tapi memang kondisi memang orang masing-masing beda ya, seperti itu. Termasuk juga tifus juga seperti itu. Begitu tidak mesti positif tifus langsung harus mondok seperti itu. Kadang takutnya seperti itu, apakah harus mondok? Yang penting bisa istirahat, dijamin bisa istirahat, asupan cairan cukup, kondisi bisa dipantau, tidak harus masalah. Kecuali kalau memang kondisinya memburuk, masukan cairan juga susah, itu ya juga kadang di rumah itu tidak bisa dikencang. Nah itu yang kadang perlu istirahat ya udah, akhirnya harus di rumah sakit itu biar bisa istirahat seperti itu. Gitu. Nah, untuk terkait dengan ruamnya tifus tadi karena apa dok? Ya, munculnya itu. Ya itu memang kadang kita tidak bisa memastikan ya, karena itu memang karena ada yang iya dan tidak. Yang jelas itu memang reaksi kulit kan memang beda-beda. Jadi yang penyebab pastinya kok timbul ruam gimana? Nanti kan banyak sekali penyakit juga nanti, hampir semua dengan ruam. Dan itu sama-sama penyebabnya pun juga ada yang muncul, ada yang enggak, khas juga beda-beda, sehingga memang penyebab hanya kita taunya bahwa penyakit ini ternyata sekian persen
dari data ada ruamnya seperti itu. Nah. Baik dok, kita akan lanjutkan, namun kita harus terlebih dahulu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di klinik kita karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di program klinik kita, masih membahas terkait dengan demam serta disertai dengan kemerahan pada kulit. Nah ini tadi sudah ada beberapa penyakit yang sudah dijelaskan ya, ada beberapa penyakit yang disertai dengan kemerahan gitu. Nah nanti masih ada beberapa penyakit yang disertai dengan ruam kulit gitu, jadi tidak pasti demam berdarah atau tipes gitu ya. Masih bersama dengan Dr. Parwanti, kita lanjutkan ya dok ya, terkait dengan demam disertai dengan ruam kulit atau skin rash. Nah ini yang selanjutnya apa ini dok penyakitnya? Ini yang banyak sekali sekarang terjadi ya di klinik ya, banyak kunjungan juga anak dengan penyakit ini yaitu flu Singapura ya. Flu Singapura ini juga karena gencarnya medsos saat ini ya, katakan kadang banyak informasi-informasi yang miss sehingga menimbulkan reaksi yang berlebihan dari masyarakat. Jadi flu Singapura itu apa? Flu Singapura itu sebenarnya suatu penyakit juga yang disebabkan oleh virus ya. Virusnya itu jenis enterovirus. Ini memang ada beberapa yang ada 2 macam yang sering menyebabkan, dan ini memang gejala utamanya adalah demam. Kadang awal-awalnya ada gejala nyeri tenggorokan, kemudian timbul ras itu bintik-bintik kemerahan juga. Itu biasanya ada 3 daerah pokok ya, itu pada daerah tangan. Tangan itu bisa dari sekitar telapak tangan tok kan juga sampai naik sampai ke lengan, kemudian kaki yang paling sering juga kaki di mata kaki ke bawah, tapi bisa juga sampai ke atas, tapi paling pol maksimal biasanya sampai pantat. Sampai pantat. Kemudian mulut itu biasanya yang paling sering itu mulainya dari langit-langit belakang, kemudian tapi juga depan bahkan juga sekitar bibir juga bisa. Kemudian ini di daerah lain tidak, jadi biasanya wajah bersih, kepala juga tidak ada, badan bersih ya, badan perut, punggung, dada itu bersih ya. Tidak ada kemerahan ya. Beda dengan cacar ya. Cacar itu biasanya malah banyak itu wajah, kepala, badan. Yang anggota gerak itu biasanya ya ada tapi tidak terlalu banyak. Nah, ini kalau flu Singapura itu justru malah tangan, kaki dan mulut. Makanya ini sebenarnya yang sering kita sebut ini adalah penyakit hand, foot and mouth disease. Jadi memang HFMD ini adalah karena memang gejalanya menyerangnya itu. Ini di gambarnya ya. Ini ada di tangan, kaki dan mulut. Dan ini biasanya awal-awal biasanya bintik-bintik juga itu di mulut, biasanya ketika bintik-bintiknya itu pecah kemudian berubah menjadi kayak sariawan. Nah, inilah yang kadang sering menjadikan kita itu prihatin atau suatu kegelisahan untuk orang tua. Karena apa? Ketika udah muncul sariawan ini kemudian anak tidak mau makan ya, anak jangan makan, minum pun tidak mau. Anak-anak yang kecil yang masih minum ASI pun kadang minum ASI juga tidak mau. Sulit karena gitu, ketika anak itu minum ASI itu semprotan ASI itu langsung mengenain sariawannya itu, sehingga anak tidak mau lagi ya. Ketika awas pengen, ketika tidak mau dilepas lagi seperti itu, sehingga memang kita butuh treatment khusus bagaimana anak itu mau cairan itu bisa masuk ke anak. Kadang mungkin ASINya perlu diperas dulu, kemudian disendokkan sedikit-sedikit karena nanti menelannya juga sakit. Makanya ini yang perlu bagaimana ditelateni ya, sedikit-sedikit tetap harus masuk, sehingga biasanya permasalahan yang menjadi kekhawatiran itu adalah ketika anak kurang cairan ya, kurang nutrisi, karena memang yang keluhan di mulutnya tadi. Tapi ini juga beda-beda, jadi memang satu anak dengan lainnya beda-beda. Ada anak juga yang sama kena flu Singapura tapi masih makan banyak. Itu malah alhamdulillah. Biasanya ketika ada anak datangan flu Singapura, saya yang wanti-wanti ini bagaimana agar anak itu pokoknya masukkan cairan, masukkan nutrisi itu bisa masuk. Ya biar caranya seperti itu ya. Kita memang harus pinter-pinter ya, mungkin kadang bubur bayi itu bisa tapi agak encer seperti itu. Jadi minuman-minuman yang ada energinya, yang ada gizinya seperti itu. Kalau makan yang padat kadang anak kesakitan ya, kadang anak menolak. Nah, ini memang sekarang itu banyak kasusnya, dan juga kadang di medsos kadang mungkin ada yang membesar-besarkan juga seperti itu. Jadi sebenarnya ini karena penyakit virus,
belum ada obatnya juga ya, belum ada obatnya, sehingga vaksin juga belum ada. Tapi ya alhamdulillah sebenarnya asal anak itu biasanya bisa cairan bisa masuk ya, nutrisi bisa masuk, biasanya insya Allah aman, karena ini termasuk virus self-limited disease. Jadi yang nanti ya insya Allah dengan imun itu akan sembuh sendiri. Tapi dengan dan ini penyakit yang sangat menular juga ya. Jadi ini karena sebabnya virus ya, sangat menular juga. Yang ini yang harus kita wanti-wanti kepada orang tua kalau memang anaknya punya ini ya di rumah ya, jangan tidak boleh main sama teman-temannya, dipisahkan dengan, kalau di dalam rumah juga ada anak yang lain dipisahkan ya. Terus menularnya lewat apa? Jadi ini kan memang virus ini bisa ada di saluran pernafasan, bisa di saluran pencernaan juga ya, sehingga biasanya bisa menular kadang lewat ingus, bisa lewat droplet ya, percikan air ludah ya. Kemudian bisa juga lewat kotoran. Jadi ketika yang orang-orang yang mungkin anaknya itu bekerja di penitipan anak, kadang juga mengganti popok, membersihkan ketika anak buang air besar, itu juga harus hati-hati, harus dijaga higiennya ya. Jadi memang ini yang jadi bisa, bahkan juga bisa juga dari kadang kan bentuk ruamnya juga ada yang beda-beda. Kadang ada ruamnya yang ada cairannya juga. Cairan yang di ruam itu juga bisa ada virusnya juga, bisa juga menyebabkan penularan juga. Tapi biasanya beda. Yang paling sering itu ya kayak kayak bentuk cacat tapi agak padat gitu ya, merah-merah seperti itu. Dan ini anak juga gejalanya beda-beda. Ada yang ruam-ruam tapi tidak gatal juga ada. Ada yang sangat gatal, ada mengeluhnya nyeri sehingga ketika jalan itu tidak mau napak itu seperti itu. Jadi memang di kaki tadi yang anak itu responnya beda-beda. Tapi yang jelas ini adalah suatu penyakit yang bisa sembuh sendiri. Yang penting kita menjaga bagaimana kondisi anak itu dijaga. Pengobatannya pengobatan suportif ya tuh. Sehingga kalau memang dia bagaimana cairan itu bisa masuk, nutrisi bisa masuk. Kalau panas juga kita kasih turun panas. Yang paling aman ya paracetamol. Mungkin kalau agak dibantu juga dengan kompres juga bisa. Kalau anak yang udah agak besar ya, itu bisa juga dengan itu cairan-cairan yang dikumur, obat kumur itu bisa untuk mengurangi gejala dari sariawannya juga. Tapi yang jelas ini insya Allah kalau imunnya anak baik tidak usah menjadi kekhawatiran ya. Baik, lagi-lagi protokol kesehatan ya memang ya. Segala penyakit sebenarnya ya, kalau kita lihat itu segala penyakit menular itu ya pencegahannya dengan protokol kesehatan. Betul. Hanya kita memang karena kasusnya kasus apa dulu ada kasus yang memang ini kayak kemarin memang pandemi ya, sehingga memang itu betul-betul ditegakkan dengan harus dengan suatu represi atau bukan represi, suatu mandatori, kewajiban dari penguasa itu, karena memang ini melibatkan seluruh aspek kehidupan warga negara gitu. Tapi kalau hanya ini di lingkungan kecil sebenarnya juga protokol kesehatan, tapi di lingkungan kita masing-masing gitu loh. Tidak semua, kalau di rumah lain yang tidak ada kasusnya tidak seperti itu. Tapi yang berhubungan, yang bersinggungan dengan penderita yang harus menerapkan itu. Betul. Jadi tidak perlu panik ya Dok ya, ya, karena tidak perlu panik, yang penting asupannya tadi dijaga. Jadi anak-anak bisa tetap istirahat gitu ya Dok ya. Baik, nah yang selanjutnya apa nih Dok ya? Ini kemudian ada lagi yang juga dulu memang ini termasuk sering keadaan, tapi sekarang udah alhamdulillah dengan gencarnya imunisasi itu udah banyak berkurang. Yang berikutnya itu adalah campak ya, campak. Jadi memang ini ada dua macam penyakit yang mirip. Itu campak, itu yang campak betul-betul yang kita tiap anak 9 bulan itu wajib imunisasi itu ya, karena itu ini ya campak itu hampir rata. Biasanya anak panas tinggi, kemudian ada bintik-bintik merah yang hampir rata gitu seluruh tubuh. Kemudian juga biasanya kalau campak ini juga kadang anak matanya merah, kadang juga ada gejala batuk pilek, bahkan kadang ada juga yang disertai diare ya. Sehingga memang campak ini kalau anak itu imunnya itu rendah, itu memang anak itu sangat sakit. Sehingga memang tidak hanya kayak batuk pilek biasa, tapi anak itu sampai lemah seperti itu. Bahkan kalau berlanjut pun bisa komplikasi meningitis ya, sehingga memang ini termasuk, karena memang kalau bisa termasuk penyakit berat, ini termasuk penyakit yang wajib imunisasi. Dan ini masuk udah imunisasi wajib di Indonesia itu untuk campaknya, bahkan juga sekarang udah
digabung dengan rubella ya, dengan MR itu ya. Nah, jadi inilah yang harus kita. Nah, ada lagi campak tapi lebih ringan. Itu namanya rubella. Kalau campak tadi nama lainnya rubiola atau morbili. Kalau yang satunya ini rubella atau campak Jerman. Ini hampir mirip. Cuma hanya memang ini lebih ringan ya. Nah, bedanya apa? Bedanya biasanya kalau campak tadi ruamnya itu menetapnya lebih lama. Kalau rubella ini ya begitu berapa hari langsung hilang. Tapi kalau campak biasanya lebih lama. Kemudian juga gejalanya lebih berat campak. Dan kalau rubella ini juga sering disertai dengan pembesaran kelenjar getah bening. Kalau ada anak, kemudian kok ada ruam-ruam merah, agak demam dikit. Nah, demamnya juga lebih. Kalau campak itu bisa tinggi, kalau rubella itu demamnya ringan, kadang bahkan tanpa demam ya. Itu kadang ada pembesaran kelenjar ya, ada benjolan mungkin di belakang telinga, ada di belakang leher atau di belakang sini tengkuk gitu bisa. Itu sering rubella itu disertai dengan pembesaran kelenjar getah bening. Kalau yang campak itu tadi malah enggak. Ya, ini kadang bisa untuk membedakan. Nah, ini dua-duanya sudah ada vaksinnya. Karena memang kemarin kita rubella udah pernah kita bahas ketika pada penyakit cacat bawaan pada bayi. Sehingga rubella ini biasanya juga bisa menyerang pada orang dewasa. Tapi pada orang dewasa itu biasanya asimptomatis, jadi tidak ada gejala kliniknya, tapi itu bahaya kalau dia orang wanita mengandung. Nah, pada ibunya tidak ada gejala, tapi virusnya itu menyerang pada bayi yang masih dalam kandungan, masih dalam masa pembentukan, sehingga kadang bisa menyebabkan cacat. Itu bisa berupa kadang katarak, kadang menyebabkan kelainan otak juga, bisa menyebabkan kelainan jantung bawaan seperti itu. Sehingga ini bahkan kalau hamil muda juga sering menyebabkan keguguran ya. Ini yang harus kita waspadai, bahwa rubella tadi pada anak biasanya gejala ringan, tapi dia kalau menularkan pada orang dewasanya belum punya imun, itu enggak sakit, tapi tadi bisa menjadi suatu akibat serius kalau wanita yang tersangkut tadi sedang hamil, seperti itu. Karena menyerang janinnya ya, seperti yang kita bahas yang lalu. Baik, ini yang rubella. Setelah itu ada apa lagi, Dok? Nah, gambar berikutnya ini campak. Yang nomor 7 ya, Dok ya? Ya. Cacar air. Nah, kalau cacar air ini sebenarnya penyakit yang sudah. Tadi coba gambar yang nomor 6. Nomor 6. Yang nomor 6 ini, nah ini salah satu yang cara kita membedakan apakah anak kita itu campak atau rubella. Nah, ini biasanya pada awal-awal penyakit. Pada awal-awal penyakit itu, kalau pada campak itu timbul bintik-bintik putih pada bagian pipi sebelah dalam. Nah, ya. Seperti sariawan bukan? Bukan sariawan, tapi bintik-bintik putih itu namanya Koplik spot. Ya, Koplik spot itu biasanya kalau ada anak demam, kemudian kok belum ras yang di luar belum keluar, belum yang bintik merah keluar, tapi ternyata di pipinya ada itu, kemudian itu kena campak. Jadi ini justru malah timbulnya pada awal-awal hari-hari pertama ya itu. Nah, kemudian yang berikutnya kita menginjak ke cacar air. Nah, cacar air ini beda ya. Tadi kita udah tahu bedanya dengan tadi flu Singapura tadi distribusinya malah justru di bagian pinggir tubuh ya, di tangan, kaki, tambah mulut. Nah, kalau cacar ini malah justru khasnya itu yang banyak itu di kepala, wajah maupun rambut pun kadang banyak, juga pada badan ya, di punggung, di perut, semua dada itu penuh banyak. Nah, ini bedanya lagi karena ini cacar air, sehingga bintik-bintiknya itu ngemu air, ada airnya. Airnya awalnya bening, nanti lama-lama keruh, bahkan kemudian pecah jadi kayak krusta, itu jadi kayak kelati. Tapi kadang kalau dikukur kadang bisa dikoreng. Nah, ini kadang yang harus kita waspadai, yang di wajah ini, yang kalau memang mau sembuh itu biasanya gatel. Nah, ini yang kadang tangan kita itu jadi kurang sabar ya, jadi enggak tahan seperti itu, sehingga memang biasanya kalau cacar ini sebenarnya sama, Mbak, ini cacar ini penyakit anak-anak biasanya. Makanya biasanya ketika anak-anak itu masih balita, masih 5 tahun, nanti itu ada cacar itu biasanya kita enggak apa-apa gitu ya. Nanti bahkan kadang ada orang tua yang sengaja mendang ketularan, mendang seperti itu, karena memang katanya sekali
seumur hidup ya. Jadi memang cacar ini biasanya kalau pada anak-anak itu malah kadang biasanya ringan. Nah ini yang harus kita waspadai juga, justru cacar ini karena penyakit anak-anak ketika menyerang orang dewasa itu kadang lebih berat ya. Kadang malah orang dewasa itu kalau kena cacar tidak hanya pada kulit tok, kadang di mulut pun penuh, di tenggorokan juga penuh seperti itu, apalagi kalau dia imunnya rendah. Nah, sehingga memang jadi kalau orang dewasa kok belum pernah kena cacar, ya memang harus waspada juga ketika anaknya cacar itu ya mungkin menjauh. Atau bahkan memang kalau di istilahnya rekomendasi dari IDAI, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu justru vaksinasi cacar itu ada. Itu dibutuhkan apa? Ketika anak sampai 12 tahun belum kena. Karena pencegahan gitu ya. Pencegahannya biar tidak kena ketika dewasanya. Ketika dewasa kadang malah, apalagi ketika dewasa gadis lagi cantik putih semua wajahnya kena itu memang bekasnya juga susah kadang dihilangkan, apalagi banyak seperti itu. Sehingga memang itu kapan dibutuhkan imunisasi cacar itu biasanya kalau sampai 12 tahun belum pernah kena itu karena ya dicegah tadi, diimunisasi biar tidak kena. Tadi benarkah ini seorang itu terkena cacar hanya sekali seumur hidup? Jadi memang cacar ini campak juga sebenarnya Mbak. Jadi ketika seorang itu pernah kena infeksi cacar ataupun imunisasi kena infeksi campak, itu di tubuh kita itu akan terbentuk imun. Kita paham imun sekali kemarin ketika ada pandemi COVID ya, itu bahwa imunisasi itu imunoglobulin kita ya, zat imun kita itu ketika dalam keadaan infeksi akut akan membentuk IgM ya, IgM itu. IgM itu nanti akan segera turun. Kemudian nanti akan timbul lagi yang dibentuk IgG atau IgG, itu nanti kadarnya akan bertahan lama. Kemarin pada kasus-kasus COVID itu bisa bertahan sampai beberapa bulan ya. Kemudian nanti setelah itu ya turun lagi. Makanya kita kemarin ketika udah lewat berapa bulan kan kalau masih ini divaksin lagi untuk menambah itu. Lah untuk kasus-kasus seperti cacar, kemudian seperti campak, itu IgG-nya ini, IgG-nya itu bisa bertahan seumur hidup. Kadarnya itu bisa bertahan itu. Tahan lama nah, gitu ya. Ini lagi-lagi ya itu pada umumnya. Lah kadang memang kemarin itu memang ada kok saya itu pernah cacar loh, yakin saya udah pernah, kok kayak kena lagi. Lah mungkin ini kasusnya di imunnya. Ya, jadi tidak ya kadar IgG-nya tidak bertahan sampai itu. Jadi ya namanya di dunia tidak ada yang tidak mungkin ya, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi memang karena tiap orang itu kemampuan memproduksi imunnya juga berbeda-beda. Lah mungkin dia memang tubuhnya itu memproduksi IgG-nya itu tidak optimal sehingga tidak bertahan sampai seumur hidup. Tapi teorinya seperti itu. Kalau memang IgG dari cacar, dari campak itu bisa bertahan seumur hidup sehingga ketika seorang itu kena sekali tidak terkena lagi. Tapi yang perlu kita sadar lagi Mbak, tadi berikutnya ada herpes zoster Mbak tadi Mbak, gambar Scarlet fever dok yang nomor 8. Coba yang enggak ada ya. Tadi kita pernah dengar yang namanya dompo ya, ini siapa enggak ada. Dompo itu yang kayak cacar tapi ngelumpuk kayak anggur merumpul-rumpul lah. Itu sebenarnya kumannya sama dengan cacar air. Jadi ketika ternyata kita itu memang kita punya IgG ya, jadi itu IgG itu memang bertahan seumur hidup. Tapi IgG itu tidak membunuh virus. Ya, kita memang itu bisa kita tidak akan terulang lagi infeksi dari luar. Tapi ternyata begitu virus cacar air, virus varicella itu begitu kita masuk ke tubuh kita itu tidak mati. Kita sembuh ya. Kita sembuh. Lah ini ada gambarnya. Kita sembuh ruamnya hilang. Cacarnya gejala hilang. Bahkan ada terbentuk IgG tadi tidak terinfeksi lagi. Ternyata kuman yang virus yang udah di dalam tubuh kita itu tidak mati. Tidak mati, tapi sembunyinya itu di akar-akar saraf ya. Di akar-akar saraf tubuh kita. Nah suatu saat ketika kita baru down, imun kita baru drop, kecapean, kondisi turun, itu bisa kumat, timbullah yang itu yang orang bilang adanya gitu. Ya dompo jadi herpes zoster ya. Jadi itu kadang timbul di mana
beda-beda tergantung akar saraf mana yang dia timbul. Ada di kadang ngelompok di dada sini, ada di punggung, ada di tangan, ada di kaki, tergantung saluran saraf yang terkena itu yang bangkit. Jadi itu sama penyebabnya. Jadi herpes zoster itu adalah reaktivasi, bangkitnya lagi virus cacar yang dulu pernah sembunyi ya. Jadi makanya syaratnya ketika orang itu kalau sekarang kok kena herpes zoster itu berarti masa lalunya pernah kena cacar. Betul. Ya, jadi tadi sekali seumur hidup ya dok ya kena cacar, iya, tapi suatu saat bisa punya potensi timbul herpes zoster tadi seperti itu. Dan herpes zoster itu sangat mengganggu, sangat sakit karena itu memang yang timbulnya di akar-akar saraf, ya akar saraf sakit sehingga bajannya kadang sebelum muncul ruam itu kadang orang itu iki apa toh panas semengkrang sakit sebelum timbul merah-merahnya, kemudian timbul merah-merah kecil-kecil, kemudian baru muncul yang merembul-merembul air itu. Betul. Jadi itu suatu perjalanannya. Jadi makanya itu biasanya, dan ini akan semakin terasa lagi kalau itu pada orang yang sepuh. Pada orang yang tua biasanya gejalanya lebih sakitnya lebih kerasa, dan orang yang sudah sepuh ini ketika nanti herpes zosternya itu udah sembuh, ruamnya udah hilang, udah sembuh, udah halus, ini nyeri sarafnya ndak hilang juga. Suatu saat ketika timbul lagi ada nyeri pasca herpes itu, jadi neuralgia, nyerinya itu nyeri saraf, jadi nyeri sekali ya. Ini ya, jadi ini berentet-rentet ya. Jadi kasus cacar air itu nanti ke depan bisa timbul jadi herpes zoster. Herpes zoster sembuh itu karena kelainan sarafnya itu kadang kalau udah rusak kadang juga tidak sembuh sempurna, sehingga masih bisa menimbulkan gejala nyeri yang berkelanjutan, terutama pada orang-orang yang lanjut usia. Nah itu tadi ya dok ya, berbagai. Nah inilah yang perlu dianukan, makanya tadi kenapa kok ketika orang yang udah dewasa belum kena cacar perlu imunisasi cacar, ternyata buntutnya panjang seperti itu ya. Baik, nah hari ini kita sudah membahas beberapa infeksi ya dok ya, terkait dengan demam yang disertai dengan ruam kulit. Nah mungkin ada beberapa yang belum kita bahas, bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya dok ya. Terima kasih atas waktunya dok, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Saya Halidah Haris undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.